Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup menguat 3,96% ke harga 2100. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia buka semuanya Indi sama aja antara akumulasi dan distribusi, seimbang. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Indi membentuk candle bullish engulfing. Apakah mungkin terus naik? Kalau dilihat volume biasa aja, tapi memang dia mantulnya dari 2000. Level psikologis kalaupun melanjutkan kenaikan untuk Indi ini kepantok di 2200, susah sepertinya dia akan menembus. Dan kelihatannya ya ini dia masih mempertahankan support trendline downtrendnya. Tapi dengan kondisi seperti ini, level psikologis yang harus ditembus kalau mau aman untuk Indi itu 2200, harus kembali ke atas trendline uptrend. Dan seperti itu juga untuk Indi, trendline downtrendnya kan masih dipertahankan nih, supportnya dan mantul. Kalaupun technical rebound ya masih sama seperti tadi, 2200 itu level psikologisnya harus tutup di atas itu baru titik aman pertama. Kalau enggak masih berpeluang turun, apalagi kan ini udah naik rally cukup panjang dari 2020, hampir 3 tahun yang lalu dia rally dari 400 sampai ke 3000, ini hampir 500%. Ya wajar kalau ada turunan ya, koreksinya kalau sampai mungkin 50%, 60% dari peaknya atas nih masih normal ya nih. Jadi kalaupun dia turun ke 1400 tuh masih wajar, karena memang ya cyclical, momentumnya biasanya 2 tahun naik, 2 tahun turun, ya sekitaran itu. Jadi kelihatan ya, lihat, coba Bapak Ibu lihat aja historinya tuh, biasanya 2 tahun naik, 2 tahun turun. Tapi ya tetap dalam 2 tahun itu ada naik turunnya, bisa dimanfaatin untuk cari profit. Jadi seperti itu untuk Indi. Tapi kalau untuk tren jangka pendeknya, kembali dulu ke atas 2200, titik amannya. Mungkin nggak dia masih mempertahankan trendline uptrend, tapi kelihatan kan udah 2 low lebih rendah. Jadi itu sudah sinyal nggak bagus. Nih satunya, terus satunya sini. Harusnya dia bisa mentok sini, terus turun, mentok lagi. Dan ini gagal. Ya ini kemungkinan di sini. Mungkin 2200 turun lagi. Hati-hati, ini dia akan membentuk trendline keduanya di bawah ini. Jadi kemungkinan ya 2200 itu kepentok. Ya kita lihat aja lah bagaimana untuk Indi. Itu baru analisa, belum terjadi. Jadi harus punya plan lah untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di market. Itulah gunanya trading plan. Kalau untuk trading, kalau mau jual profit terus, percaya ya, ada saatnya yang memang bisa jadi nanti saham Bapak Ibu tuh merah semua, nggak bisa di profit taking ya. Perlu waktu lama untuk balikinnya ke atas lagi. Itulah gunanya trading plan ya. Jadi seperti itu. Untuk Indi, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat 5,3% ke harga 2780. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Adro ada akumulasi. Sepertinya ini masuk dalam rebalancing FTSE. Ya kelihatan ya, volume mulai meningkat. Mungkin nggak nembus ya, mentok 3000 lah. Itu kalau kuat. Tapi kalau dilihat seminggu ke depan indikasinya ISG itu nggak kemana-mana, mungkin ya naik sebentar terus koreksi. Kemungkinan Adro itu kepentok di 2850. Itu aja. Terus koreksi lagi, mungkin reversal nggak tahu ya. Kalau dilihat volume memang meningkat, ini kelihatan juga volume meningkat tapi sahamnya nggak kemana-mana. Nih volume meningkat, naik dikit, nih volume meningkat, naik sebentar bantul, ini bisa naik sebentar turun. Nah ini bisa konsolidasinya di 2600 sampai 2800 untuk Adro, bisa seperti itu. Jadi sebaiknya menurut saya hindari kalau beli saat dia hijau, apalagi udah naik tinggi. Takutnya ya hijau sehari, merah lagi sehari ya. Belinya saat merah dekat support, itu aja. Sesimpel itu, turun dari itu out aja. Atau stop loss dulu kalau dia jebol area support. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3880, menguat 6,3%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada rebalancing juga, ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA ditarik naik ya, kemungkinan bisa merah lagi ya, nutup gapnya hari Jumat. Karena
Transaksi ISG itu sebelum market tutupan di jam 14.50, sebelum market freeze tuh transaksi masih di 8 triliun. Tiba-tiba penutupannya jam 15.15 tuh udah di 19 triliun. Berarti naiknya 11 triliun. Berarti 11 triliun tuh ya crossingan. Jadi seperti itu ya, karena ada perubahan di FTSE. Nah, jadi seperti itu, ada peluang sih merah, bisa jadi merah nih. Karena ini kayaknya sih gagal. Tapi lihat minggu depan lah ya, kita lihat aman nggak? Ya, yang penting kalau mau bagus PTBA nggak boleh tutup di bawah 3.790, di bawah EMA 20-nya nih. Kalau nggak ya gagal. Ini kan sebenarnya udah gagal jebol, bisa jadi turun dulu. Minggu depan koreksi dulu, baru naik lagi. Minggu akhir ataupun awal April. Mungkin skenarionya untuk PTBA. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1155, menguat 6,94%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal samanya ADMR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ADMR cukup bagus, volume meningkat, cuman takutnya ya itu false break ya. Coba lihat aja nanti bertahan gak di atas 1100. Pokoknya kuncinya ADMR nih 1100. Kalau turun dari itu indikasi kurang bagus lah pola dead cat bond untuk ADMR. Seperti itu tuh ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 39.250, menguat 5,51%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya ITMG ada akumulasi. Sepertinya kena rebalancing juga untuk ITMG. Kalau dilihat volume meningkat signifikan dan dia membentuk swing low-nya di 37.000. Apakah mungkin lanjut naik? Kalau kondisi seperti ini karena marking the close, tutupannya ditarik naik, kemungkinan merah dulu Senin ya, nutup gapnya dulu. Ya itu susahnya kalau trading yang marking the close seperti itu ya, mark up, mark down. Kalau mark down enak, kalau dapat di bawah bisa ditarik naik. Tapi kalau mark up Bapak Ibu beli di pucuk, besoknya malah di bawah merah. Itu ya. Atau beli pas saat mendekati tutupan, jualan langsung pas dia tarikan. Jadi banyak strategi lah kalau mau mencari profit. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Belum ya, tunggu minggu depan lah, nunggu stabil. Kalau masih rebalancing nih masih belum menarik. Karena naik turunnya itu karena ya crossing barang aja, pindah-pindah. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang juga ditutup menguat 5,66% ke harga 28.450. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya UNTR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, UNTR juga mendekati penutupan jam 14.49 itu harganya masih di 27.425. Naiknya 1.025 poin. Berarti naiknya hampir 4% ya, 3% lebih naikannya, 1000 poin kan. Nah itu hati-hati, potensi besar lah 80% itu open besok langsung merah lagi, opennya langsung nutup gapnya itu kemungkinan ya. Nah seperti itu, ini bisa jadi false break. Memang bagus teknikarnya membentuk higher low, cuman ya itu belum saatnya lah karena rebalancing kemarin. Jadi mungkin 3 hari ke depan, minggu depan itu masih konsolidasi di bawah 28.000 untuk UNTR. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 292, menguat 4,28%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia terbongkar semarinya, Doit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, Doit cukup bagus pergerakannya. Dia mempertahankan 280 supportnya. Dengan kondisi seperti ini cukup aman. Yang penting ingat Doit jangan turun dari 280. Ya ini konsolidasinya bagus. Nggak jadi membentuk double top, rejection. Dengan kondisi seperti ini memang dia sudah membentuk lower high. Sebelumnya di area 320, terus dia membentuk di 300. Ini level psikologis, 300 harus tembus. Dengan kondisi seperti ini jangan sampai turun dari 274 lah. 280 udah turun dari itu udah lemah untuk Doit. Jadi seperti itu. Untuk Doit kalau nekat beli ya stop loss di bawah 280. Jadi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1465, menguat 2,88%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar samanya Harum ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Harum jebol 1500 jelek. Udah hindari dulu lah Harum. Belum menarik. Kalau Bapak Ibu cicil ya tergantung masing-masing. Kalau saya sih enggak. Kalau saya lebih memperhatikan Harum nih nanti kalau udah di 1500 atau sekalian 1200. Kalau ISG crash, Harum koreksi itu mungkin 1200 nih. Saya tunggu di bawah aja. Atau ya main-main pendek di 1300 mantul jual bungkus. Bisa seperti itu. Tapi target penurunannya nih, kalau dilihat double topnya bisa hitung 1200. Kalau dari Fibonacci retracement-nya juga bisa dihitung seperti ini. Dari swing low ke swing high. Nah mungkin di 1300 nih ada pantulan, tapi targetnya masih sama
maksimalnya turunnya 1200. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.940 menguat 1,28%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya BSSR ada sedikit akumulasi tapi likuiditas kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR sudah membentuk kembali lower high minggu ini. Hati-hati kalau dia tutup di bawah 3.900. Agak rawan nih untuk BSSR. Menurut saya belum menarik. Memang di area support, cuman ya tergantung masing-masing lah kalau nekat ya. Tapi menurut saya lebih baik wait and see dulu lah untuk BSSR ya. Agak rawan nih candlenya, belum menarik. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 2.700 menguat 2,27%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya ABMM hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ABMM juga memang membentuk candle bullish angle pink ya. Ya kalau berminat seperti ini supportnya 2.600. Kalau nekat ya, tapi itu ada double top, kelihatannya juga gagal. Nah jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup menguat 3,27% ke harga 19.725. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya Bian ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Bian bagus. Tutupannya juga biasa aja, naik tipis. Kalau dilihat volume meningkat. Sepertinya ada rebalancing juga ya. Apa memang ini real volume ya? Kalau dilihat broker summary-nya biasa aja nih, nggak ada yang signifikan. Sepertinya naiknya nih organik ya, naik normal. Dengan kondisi seperti ini, Bian sangat berpeluang menguji lagi 20.000 level psikologisnya. Gambaran saya seperti ini masih bisa terjadi nggak ya? Masih bisa. Kalau nanti gagal 20.000, jebol 18.000, targetnya 15.000, 16.000 itu untuk Bian ya. Oke, sekarang kurang ideal kalau mau beli. Ya belinya tuh dekat-dekat 18.000, 18.500 itu. Mepet-mepet aja beli dekat support. Jadi kalau double support kan stop lossnya nggak banyak. Seperti itu. Untuk Bian langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup menguat 2,69% ke harga 458. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Toba sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba itu selama di bawah 500 tuh belum menarik. Kalau kondisi seperti ini bisa lihat historinya sudah jebol juga 480-nya ya. Jadi peluangnya menariknya tuh kalau dia di 400 lagi. Tunggu aja di bawah. Atau tunggu dia balik minimal ke 480 lah di atas ini. Atau ya sekalian 500. Itu aja ya. Jadi untuk Toba lebih baik wait and see aja dulu. Jangan nangkep pisau jatuh dengan kondisi seperti ini. Masih rawan turun. Kalau Bapak Ibu mau trading cepat ya harus lihat ada buying power nggak. Tapi ya profitnya nggak bisa besar. Mungkin di 3-4% ya bungkus saja kalau bisa dalam 1-2 hari. Seperti itu. Untuk Toba cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.